Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abu Zuhanda Dinata, NIM 2240052 akan menyampaikan makalah mengenai sistem hukum. Suatu kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara posisional saling bergantungan, dibatasi dalam suatu lingkungan. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain, membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan. Macam-macam hukum. Sistem hukum Eropa kontinental. Perkembangan di negara-negara Eropa daratan sering disebut sebagai civil law, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinus abad ke-9. Kumpulan peraturan hukum disebut Corpus Juris Civilis, dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan Indonesia. Prinsip-prinsip sistem hukum kontinental. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan susun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Tujuan hukum, kepastian hukum, nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam kehidupan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat berkuasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Sistem hukum Anglo Amerika asal dari Inggris abad 16 disebut sebagai sistem common law dan sistem universal law, tapi tidak sepenuhnya benar dan dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis status. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, dan beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Dasar-dasar sistem hukum Anglo-Saxon. Sumber hukum, putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaedah hukum dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan menyatakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim untuk memutuskan perkara sejenis. Doktrin dianut. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim law dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelum presiden. Bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat. Karena perkembangan dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai kasus law.
Sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilah berasal dari bahasa Belanda oleh Stop Oranjen. Istilah berasal dari bahasa Belanda dari Sin Olen Snap. Kemudian hukum adat mengandung makna hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan jalan hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dengan bakal kepada kehendak nenek moyang. Dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan kehidupan yang silih berganti. Muka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat, pengaruhnya besar, mungkin yang disegani menjaga kehidupan sejahtera. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan melihara peraturan selalu ditaati masyarakat berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Karena ini dapat menghukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Terima kasih atas makalahnya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.